kenapa Allah kasih begini padahal saya tahu maunya begitu, ya kan. Ya, kita memang makhluk paling sok tahu. Ya, sebelum kita mengeluh segala macam, marilah kita melihat apa yang ada di hadapan kita dulu. Lihat realita, ya nggak? Lihat realita yang ada di hadapan kita hari ini. Tadi pagi kita bisa bangun pagi. Kita bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita masih hidup, teman-teman sekalian. Hidup adalah nikmat yang sangat luar biasa. Saya pernah lihat di TikTok itu ada podcast seorang, bisa dibilang motivator ya, bertanya sama lawan bicaranya. Misalnya, saya kasih kamu 100 miliar, tapi kamu besok nggak bisa bangun lagi, gimana menurutmu? Udah nggak bangun-bangun lagi, meninggal maksudnya. Mau nggak kamu kasih 100 miliar? Ya nggak mau dong. Berarti harga dari bangun di pagi hari bisa menghirup udara dengan segar itu lebih mahal daripada 100 miliar, teman-teman sekalian. Ya nggak? Tapi kenapa kita tiap bangun pagi kita kok masih kerasa sama desu, masa depan suram, ya kan? Nggak semangat sama sekali, padahal harga bangun pagi itu lebih mahal daripada 100 miliar dolar gitu, teman. Jadi hendaknya kita bersyukur atas nikmat kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini masih bisa bernapas, masih bisa hidup. Artinya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak istighfar atas dosa-dosa kita dan memperbanyak amal ibadah untuk mempersiapkan untuk akhirat kita. Karena banyak sekali orang-orang, saudara-saudara kita, kakek-kakek kita udah habis masa kehidupan, kesempatan untuk hidup udah habis bagi mereka dan nggak ada kesempatan lagi untuk bertaubat. Ya udah habis jatahnya. Kita masih hidup, masih ada kesempatan untuk bertaubat kembali kepada Allah SWT. Seperti itu, teman-teman. Tapi apa artinya hidup kalau kita tidak diberikan nikmat yang paling agung dalam kehidupan? Apa itu nikmat paling besar dalam kehidupan ini, teman-teman sekalian? Ya. Mungkin ada yang tahu apa sih nikmat yang paling besar dalam hidup kita? Mungkin lihat tulis di kolom komentar. Apa nikmat terbesar dalam hidup kita? Sehat, bernafas, kesehatan, nikmat Islam, nikmat iman. Ya, semuanya pintar-pintar hidayah. Betul. Nikmat paling besar dalam hidup kita, ya, lebih besar daripada kehidupan itu sendiri adalah hidayah, teman-teman sekalian. Nikmat Islam, nikmat iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru wa matu hum kuffar, fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba wa la yuftada." Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak ada nikmat Islam, tidak ada nikmat iman di dalam dirinya, wa matu wa hum kuffar, dan mereka meninggal dalam keadaan kufur, fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba, maka mereka tidak akan diterima dari mereka meskipun emas sebesar bumi. Di sini ada nggak orang yang punya kekayaan emas sebesar bumi? Paling kaya di dunia ini mungkin cuma punya duit kertas yang dibakar habis. Nggak ada yang punya emas sebesar bumi, gitu kan? Tapi bayangin ada orang punya emas sebesar bumi, teman-teman sekalian. Kita beli emas 10 kilo aja 10 juta, ya kan? 10 kilo, bukan, 10 gram aja 10 juta. 10 kilo saya nggak tahu harganya berapa. Nah ini bayangin punya emas sebesar bumi, ya, bumi besar gitu, dia punya emas sebesar itu. Kemudian dia bayarkan itu, nggak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia nggak punya nikmat iman. Tapi orang yang beriman, meskipun dia nggak punya duit, meskipun dia kere, ya kan, meskipun tiap hari sarapan cuma Indomie doang, mungkin itu juga ditahan sampai siang biar sekalian gabung sarapan sama makan malam, ya kan. Itu meskipun mereka nggak punya apa-apa di dunia ini, tapi ada nikmat Islam, itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kunci untuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat apa ngeluh kenapa Allah kasih ini sedangkan saya pengen itu? Ya kan? Sedangkan kita masih memiliki nikmat Islam terbesar yang kita miliki.
ya enggak. Jadi hendaknya kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kehidupan, dan yang lebih penting dari nikmat kehidupan adalah nikmat Islam dan iman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini dengan judul yang sangat menarik, saya pengennya ini, apa sih judul saya juga lupa sebenarnya. Saya pengennya ini, tapi Allah kasih begini, gitu ya. Aku maunya begini, Allah kok malah kasih ini. Ya udah bener dong. Kita pengennya begini, Allah kasih ini. Ya mungkin misalnya kita pengen sesuatu tapi Allah memberikan tidak sesuai dengan kita inginkan. Teman-teman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu kaidah yang sangat besar yang memiliki efek yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, bagi orang-orang yang sadar, bagi orang-orang yang mau berpikir, bagi orang-orang yang punya akal, dan mereka mengambil hidayah dari Al-Quran. Ya, kita nggak ambil kaidah ini dari sembarang tempat, teman-teman sekalian. Kaidah ini adalah dasar, fondasi dari keimanan, yaitu iman terhadap qada dan qadar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apabila kita ingin mengambil kaidah atas kehidupan kita, rujukan kita udah pasti adalah apa? Al-Quran. Karena Al-Quran adalah the way of life, the guidance of our life. Ya, Al-Quran itu adalah petunjuk hidup kita. Allah turunkan Al-Quran supaya kita tidak tersesat. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Di sini kita ambil kaidah dari Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 216. Ya, mungkin teman-teman bisa buka surat Al-Baqarah ayat 216. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Di sini ada firman Allah SWT, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kita membenci sesuatu padahal itu baik untuk kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kita mencintai sesuatu padahal itu buruk untuk kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Emang kita sotoy doang, padahal Allah yang paling tahu tentang yang terbaik untuk kita. Di sini Allah menyebutkan khair itu artinya kebaikan dengan kalimat yang umum, mujmal, ya kan? Kemudian khair ini, kalimat kebaikan ini ditafsirkan dengan firman Allah yang lain, yaitu surat An-Nisa ayat 19. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allah fihi khairan katsira." Fa in karihtumuhunna, dan apabila kalian membenci mereka, istri-istri kalian, ya kan? Apabila kalian membenci istri-istri kalian, fa'asa an takrahu syai'a, bisa jadi kalian membenci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, padahal Allah menjadikan di dalamnya khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah kaidah yang sangat agung, bahwasanya manusia itu bisa jadi dia mendapatkan sebuah takdir yang menyakitkan atau musibah yang perih
yang dibenci oleh jiwanya. Mungkin dia cemas, mungkin dia bersedih, dan dia berpikir bahwa takdir yang diberikan kepadanya adalah takdir yang mematikan, takdir yang menghancurkan seluruh impiannya, takdir yang menghancurkan kehidupannya. Padahal bisa jadi takdir tersebut adalah sebuah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang dibungkuskan dengan ujian, ya kan? Atau bisa jadi takdir tersebut adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang dibalut dengan tampak ujian. Dan kadang-kadang kita banyak sekali mendapatkan faedah, pelajaran dari sesuatu hal yang kita kira hal tersebut adalah musibah. Betapa banyak seorang manusia itu mendapatkan sebuah manfaat dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Demikian juga sebaliknya. Betapa banyak manusia berusaha untuk menggapai sesuatu yang dia kira itu adalah khair, baik, tapi justru dia hancur ketika mengejarnya. Ya. Dan dia sudah mengorbankan berbagai hal yang mahal untuk dirinya. Akan tetapi justru yang dia kejar tidak sesuai dengan ekspektasi. Karena kita nggak tahu apa yang kita cari. Allah lebih mengerti apa yang terbaik untuk kita. Inilah yang dimaksudkan dengan kaidah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam dua ayat tadi ya. Surat Al-Baqarah ayat 216 dan surat An-Nisa ayat 19. Wa 'asa an takrahu syai'an wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam. Dan Allah Maha mengetahui wa antum la ta'lamun, kalian tidak mengetahui. In karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katsiran. Bisa jadi kita membenci sesuatu padahal Allah meletakkan banyak sekali kebaikan di dalamnya. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita mendalami lagi, menyelami lagi korelasi antara dua ayat tadi ya. Ayat yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 216. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kewajiban jihad fisabilillah. Dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad melawan kaum musyrikin, ya kan? Sedangkan berjihad, berperang adalah sesuatu hal yang dibenci oleh manusia, ya enggak? Karena berperang menyebabkan sakit di jasad. Tangan kita bisa putus, ya kan? Badan kita bisa luka-luka karena berperang. Oleh karenanya banyak sekali kaum munafikin di zaman Rasulullah yang nggak mau ikut berperang. Banyak alasan, saya sakit, saya itu aslinya, padahal dia malas berperang bersama Rasulullah SAW. Karena memang secara fitrahnya manusia itu nggak pengen berperang karena nanti terluka dirinya, jasadnya terluka. Ya, ini ayat pertama, kewajiban berperang. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Aku wajibkan atas kalian berperang, sedangkan berperang itu kalian benci. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Ya. Ayat yang kedua, ini adalah ayat yang menceritakan tentang perpisahan ya, dengan istri yang bisa jadi fa in karihtumuhunna, kalau engkau membenci mereka, istri-istri kalian, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katsiran. Ya. Ayat yang pertama membahas tentang luka jasad disebabkan oleh jihad. Ayat yang kedua tentang perpisahan bersama istri dengan istri, ini membahas tentang luka batin, ya enggak? Kalau kita perhatikan dengan seksama, berarti ya, ayat yang pertama membahas tentang ibadah yaitu jihad. Ayat yang kedua adalah membahas tentang duniawi, hubungan antara manusia, suami dan istri. Ya, berarti kaidah ini mencakup dua hal, secara agama dan dunia. Secara agama yaitu syariat jihad, dunia itu hubungan antara suami dan istri.
Yang kedua adalah secara jasad, ya, penyakit jasad, terluka karena jihad, dan juga penyakit jiwa atau luka batin karena perpisahan dua istri. Ya, jadi ayat ini sangat lengkap sekali untuk menjadi pelipur lara kita. Ada sebuah syair mengatakan, Jabul ta'ala kadarin wa anta turiduha safwan minal aqdha'i wal aqdhari. Kalian itu secara fitrah diciptakan dengan banyak sekali musibah atau ujian, sedangkan kalian menginginkan kalian selamat dari ujian. Selama kita di dunia ini pasti banyak ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguhnya kami menciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah. Ya, memang fitrahnya manusia ini ditakdirkan. Secara fitrah itu kita pasti selalu lelah, selalu mengalami fase yang namanya capek dengan hidup itu. Segala hal yang berkaitan dengan dunia ini pasti ada nggak enaknya. Karena nikmat yang paling nikmat adalah di surga. Selama kita di dunia, kita nggak terlepas dari masalah. Misalnya kita suka rebahan, kebanyakan rebahan juga sakit, ya nggak? Kita suka misalnya nonton film, kebanyakan nonton film, mata bisa rusak, otak bisa rusak, ya nggak? Dan lain sebagainya. Segala hal yang berlebihan di muka bumi ini pasti merusak. Dan teman-teman sekalian, kalau kita menelusuri kisah-kisah tentang takdir yang menimpa orang-orang terbaik di dalam Al-Quran, itu banyak mereka itu mengalami takdir yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, akan tetapi karena mereka ridho dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, Allah membayar segala pengorbanan mereka, keridhaan mereka terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah balasan yang tak terhingga. Contohnya di dalam Al-Qur'an kita bisa membaca kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Ya enggak? Nabi Musa alaihissalam sejak lahir sudah dirundung berbagai macam musibah. Beliau lahir di masa Raja Fir'aun ingin membunuh semua anak baik. Bayangin, baru lahir udah pengen dibunuh Nabi Musa alaihissalam. Apakah dia sebelum lahir udah pernah berekspektasi, wah saya lahir ini siap-siap pengen dibunuh? Enggak, pasti. Ibunya mengira ketika anaknya lahir dia akan merasakan bahagia bertemu dengan anaknya. Tetapi ibunya Nabi Musa alaihissalam, ya, ketika anaknya lahir justru didatangi oleh tentara Fir'aun untuk dibunuh, ya. Bahkan dikisahkan di dalam Al-Quran itu, wa asbaha fu'adu ummi Musa farigha, dan hati ibunda Nabi Musa itu menjadi kosong, ya. Saking sedihnya harus berpisah dengan anaknya pengen dibunuh, ya. Nabi Musa pengen dibunuh oleh Fir'aun, baru lahir nih pengen dibunuh. Wa asbaha fu'adu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna minal muhsinin. Sekiranya Allah tidak mengikat, membentengi hatinya ibu Nabi Musa alaihissalam itu, niscaya dia sudah nggak akan kuat gitu. Bayangin baru lahir diperintahkan oleh Allah SWT melempar bayinya yang masih kecil ke sungai. Tentu ekspektasi ibu Nabi Musa pengen anaknya sehat, ya kan. Ini bagaimana seorang anak disuruh lempar ke sungai. Dan ketika larut, yang lebih parah lagi, anaknya larut ke sungai, justru larutnya ke istananya Firaun dan diambil oleh kerajaan Firaun sendiri. Tapi subhanallah, justru ketika dibalik kesedihan itu, Allah menjadikan Nabi Musa alaihissalam tumbuh dan berkembang di istana Firaun, di hadapan orang yang akan menjadi musuhnya di masa depan. Ini kurang plot twist seperti bagaimana lagi nih kehidupan Nabi Musa alaihissalam, ya gak? Tapi semua itu beliau hadapi dengan
menerima takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kisah selanjutnya adalah sama-sama terjadi di Mesir. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf adalah makhluk terganteng di dunia setelah Rasulullah SAW. Bayangin, katanya kan privilege itu dimiliki orang yang ganteng, ya nggak? Tapi Nabi Yusuf kurang ganteng apa? Bahkan ya pelayan-pelayannya Ratu siapa? Zulaikha itu sampai memotong tangannya karena keindahan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tetapi bagaimana perjuangan Nabi Yusuf? Pasti ekspektasi dia, oh saya ganteng kok, pasti kehidupan saya nyaman. Enggak. Nabi Yusuf sejak kecil sudah dibully sama saudaranya sendiri, dibuang di sumur. Bahkan sebelumnya pengen dibunuh, tapi ada salah satu saudaranya bilang udah buang aja ke sumur. Habis dibuang ke sumur, gimana? Dijadiin budak, dijual sama orang lain. Dijual. Orang seganteng itu dijual, dijadiin budak, kemudian dibeli oleh Raja Mesir. Setelah jadi Raja Mesir, setelah dibeli oleh Raja Mesir, apakah dia diperlakukan dengan baik? Ya mungkin awal-awal dijadikan anak angkat. Tapi setelah itu difitnah bahwa dia cabul sama ibu angkatnya sendiri. Bayangin, seorang Nabi Yusuf yang polos difitnah melakukan pencabulan terhadap istri sang raja. Apakah dia pernah berekspektasi seperti itu? Ya. Akan tetapi dia bersabar, ya. Dia menerima takdir Allah, bahkan dia ingin dimasukkan ke dalam penjara. Dia yang berdoa supaya dimasukkan ke dalam penjara supaya tidak terfitnah dengan rayuan para wanita di istana tersebut. Akhirnya beliau dijebloskan ke dalam penjara. Beliau melewati semua ujian tersebut. Demikian juga Nabi Yakub yang terpaksa harus berpisah dengan anak kesayangannya sendiri. Ya. Beliau bersabar, menangis setiap hari sampai matanya buta. Ya. Nabi Yakub alaihissalam matanya sampai buta karena menangisi Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tetapi buah dari kesabaran mereka berdua, Nabi Yusuf melewati semua ujian tersebut, diangkat jadi Menteri Keuangan oleh Allah SWT. Diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Nabi Yakub alaihissalam dijadikan oleh Allah Abul Anbiya, ya kan, bapaknya para nabi. Dari apa namanya? Dari keturunan Nabi Yakub lahir banyak sekali nabi-nabi, ya kan. Nabi Yusuf diangkat menjadi nabi. Kemudian dan anak-anaknya yang lahir keturunan Nabi Yakub. Masya Allah. Kemudian kita tentunya tiap hari sering membaca surat Al-Kahfi, ya kan? Bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam ketika berguru dengan Khidir, ya kan? Perjalanan pertama naik kapalnya dihancurin oleh Nabi Khidir. Nabi Musa protes, kok kamu hancurin? Oke, saya nggak akan interupsi. Yang kedua, dia bertemu dengan anak kecil, dibunuh sama Nabi Khidir. Oh dibunuh, protes lagi. Oke, saya nggak akan protes. Yang terakhir, dia udah kelaparan, pengen cari makanan, ditolak sama warga kampung. Akhirnya dia bekerja nih, memperbaiki rumah yang rusak, yang nggak ada penghuninya. Protes lagi Nabi Musa, ngapain perbaikin rumah yang rusak yang nggak ada orangnya? Mending cari kerja yang lain yang perbaiki rumah orang yang dibayar gitu. Kita udah perjalanan jauh nih. Protes lagi Nabi Musa, ya kan? Seorang nabi nggak tahu apa rahasia dibalik semua itu. Kemudian di akhir perjalanan diceritakan oleh Nabi Khidir dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, ammas safinatu fakanat limasakin, ammal ghulamu fakana abawahu mu'minain, ya kan? Amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Semua ada sebab-sebabnya yang tidak pernah diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam. Ternyata bisa jadi menurut kita itu baik, sedangkan di balik itu semua Allah menyimpan sebuah hikmah yang sangat besar. Ya, saya kemarin dengar kisah ya di Instagram. Tiba-tiba aja saya lagi nyiapin materi kan yang di otak saya, karena kemarin saya lagi ke Jeddah, belum sempat mengumpulkan materi. Tiba-tiba lewat di TikTok saya ada video seorang
seorang dai di Amerika. Dia pernah sekolah di Saudi Arabia. Dia punya masalah udah bertahun-tahun, 4 tahun, 5 tahun dia punya masalah nih nggak selesai-selesai gitu. Kemudian dia bertanya sama syekhnya, Syekh Rashid Ar-Ruhaili kalau nggak salah. Syekh, I've got a question, kata dia bilang. Saya punya pertanyaan ini. Saya tuh punya masalah bertahun-tahun nggak pernah selesai. Ini kenapa sih? Kenapa Allah tidak menjawab doaku yang kupintakan tiap hari? Ya kan? Kemudian ini udah 4 tahun, 5 tahun gitu. Ini saya memiliki husnudzon kepada Allah SWT. Saya meyakini bahwa Allah pasti memiliki pasti akan menjawab doa saya. Tapi saya heran kenapa kok nggak kunjung datang pertolongan dari Allah SWT. Kemudian syekhnya menjawab dengan sebuah jawaban yang membuatnya kembali bersemangat lagi untuk menghadapi semua ujian yang dihadapi. Apa kata syekhnya? Saya bilang, "Idza ta'akhkhara nasrullah fa'lam annahu kabir." Idza ta'akhkhara nasrullah, apabila pertolongan Allah itu datang terlambat, yang menurut kita terlambat, fa'lam annahu kabir, maka ketahuilah bahwa pertolongan yang akan datang itu pasti besar, pasti luar biasa. Tinggal kita mau bersabar atau enggak. Bahkan di sunnah, dalam hadis Rasulullah SAW juga banyak dikisahkan tentang sahabat-sahabat yang mendapatkan kenyataan yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Misalnya dalam hadis Ummu Salamah suatu ketika meninggal suami tercinta, yaitu Abu Salamah. Jadi Ummu Salamah ini memiliki suami Abu Salamah, suami yang sangat dicintai oleh Ummu Salamah. Kemudian ketika meninggal, ada salah seorang yang berkata kepada, "Ma min muslimin tusibuhu musibatun," bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya kan, "Ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarahu Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha." Ma min muslimin, tidaklah seorang muslim, tusibuhu musibatun, ditimpa suatu musibah, fayaqul, kemudian dia berkata, ma amarahullah, kemudian dia mengatakan seperti yang diperintahkan oleh Allah SWT, yaitu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sungguhnya kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Kemudian dia berdoa, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah, berikanlah pahala untukku terhadap musibah yang menimpaku, wakhlufni khairan minha, dan berikanlah ganti yang terbaik darinya, yang lebih baik dari musibah yang kau berikan kepadaku, illa akhlafallahu lahu khairan minha, kecuali Allah pasti akan memberikannya ganti yang jauh lebih baik dari musibah yang menimpanya. Kemudian ketika mendengar perkataan ini, Ummu Salamah, karena beliau masih bersedih atas kepergian Abu Salamah, masih dirundung kesedihan, masih nangis-nangis, tiba-tiba dinasehatin, udah gak usah bersedih, kamu harus berdoa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha, pasti akan digantikan yang lebih baik dari Allah. Nah, Ummu Salamah ngambek, ayyul muslimina khairu min Abi Salamah, emang ada cowok yang lebih baik dari Abu Salamah, ya kan? Kata Ummu Salamah. Ini saking cintanya beliau kepada Abu Salamah, ya kan? Seperti nggak ada lagi orang yang terbaik, yang lebih baik dari Abu Salamah, ya, katanya Ummu Salamah, ya kan? Saking sedihnya ditinggal pergi oleh suami. Kemudian apa? Tsumma inni qultuha, kata Ummu Salamah, aku mengatakan perkataan itu. Akhirnya beliau berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Setelahnya apa yang terjadi? Fa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah ditinggal pergi oleh Abu Salamah, akhirnya
manusia mana lagi yang lebih baik dari Rasulullah SAW? Akhirnya Ummu Salamah menikah dengan Rasulullah SAW. Tentunya pria yang jauh lebih baik dari Abu Salamah. Masya Allah. Coba bayangin bagaimana perasaan Ummu Salamah dan juga ya, mungkin perasaan seperti ini banyak juga dialami oleh orang-orang lain yang kehilangan hartanya, kehilangan pasangannya. Mungkin ketika ditimpa musibah tersebut, dia berkata, emang ada lagi gantinya yang lebih baik dari ini? Ya. Akan tetapi ketika Ummu Salamah mengatakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT dan dia bersabar mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah menggantikannya dengan yang lebih baik. Oleh karenanya kita harus menghadirkan kebahagiaan kita, ya. Jangan membatasi kebahagiaan dalam hidup kita itu dari satu pintu saja, ya. Jangan mengkaitkan kebahagiaan kita dengan, ya, dengan satu hal, dengan pria, dengan perempuan, dengan harta atau apapun. Kaitkan kebahagiaan kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa kisah lagi yang diceritakan oleh Imam At-Tantawi, Syekh At-Tantawi, bahwasanya suatu ketika ada seorang pria yang berangkat ke bandara. Mungkin sudah bisa ditebak ini ya ceritanya. Dia udah semangat ke bandara. Dia sudah mempersiapkan untuk akan terbang ke suatu daerah yang mana dia punya kepentingan di daerah tersebut. Tiba di bandara ternyata dia ketiduran, ya kan? Sampai ketinggalan pesawat. Padahal dia ada pertemuan penting, ya. Akhirnya dia bersedih, ya, ketinggalan pesawat. Dia punya kesempatan besar ini yang akan dia dapatkan di daerah tersebut. Akan tapi dia ketinggalan pesawat. Akhirnya hilanglah kesempatan tersebut. Dia sangat sedih dan tidak lama setelah itu dia mendengar berita bahwa pesawat tersebut crash atau kecelakaan, jatuh. Yang sebelumnya dia sedih, akhirnya dia mendapati hikmah dari semua itu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tahu yang terbaik untuk kita. Inilah, ya, makna dari kaidah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'annya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Inilah bukti kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita atas musibah-musibah yang menimpa kita. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada nggak sih Kak Boim sebenarnya parameter atau ukuran seorang muslim yang sudah menerapkan rasa syukurnya? Kayak misalkan sebenarnya ada nggak sih ukuran untuk seorang muslim tahu kalau kita itu sebenarnya sudah bersyukur? Silahkan dijawab Kak Boim. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Parameter kita bersyukur adalah ketika kita menggunakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan, ya. Atau tidak menggunakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kemaksiatan. Ketika misalnya kita diberikan nikmat sehat, kemudian kita gunakan untuk maksiat, itu artinya kita tidak bersyukur. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita misalnya nikmat penglihatan, kemudian tidak kita gunakan untuk melihat yang baik-baik, justru kita gunakan untuk melihat yang buruk-buruk, itu tandanya kita tidak bersyukur, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Urusannya orang beriman itu sangat menakjubkan, kata Rasulullah SAW. Inna amrahu kullahu lahu khair. Segala urusan orang mukmin itu pasti baik. In asabahu as-sarra syakara fa huwa khairul lah.
apabila ditimpa, apabila Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya sebuah kebahagiaan, kenikmatan, syakar, dia bersyukur. Fakana khairul lah, maka itu baik untuknya. Wa in asabahu dharra sabara fakana khairul lah. Ketika ditimpa oleh musibah, ditimpa keburukan, sabar, dia bersabar. Fakana khairul lah, itu baik juga untuknya. Mau dalam keadaan apapun, mau dia susah maupun mudah, kalau susah dia bersabar, kalau mudah dia bersyukur. Fakana khairul lah. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Hal itu tidak akan didapati kecuali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Oke, Masya Allah. Ternyata kita salah satunya adalah menghindari maksiat ya Kak. Memang ternyata maksiat ini sebenarnya mempengaruhi iman kita sekali ya. Luar biasa, astagfirullahaladzim. Kalau kita dijauhkan dari niat maksiat ini. Oke Kak, aku juga mau nanya nih Kak. Apakah ini kan mau Ramadan ya Kak ya? Dan juga kita akan belajar tentang nikmat syukur kita atau ikhlas ya. Aku mau nanya nih Kak, apakah ada doa agar selalu diteguhkan hatinya kepada agama Allah Subhanahu wa taala? Silakan Ya. Kak. Doa agar diteguhkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah doa yang selalu diulang oleh Rasulullah SAW di ketika sujud. Doanya sangat mudah. Mungkin teman-teman Oke Kak, ada afwan Kak Boim, sudah ini agak terputus. hafal doa itu. Kak Boim afwan, ini Ya. terputus Kak. Terputus Kak, boleh dari ulang? Cek. Oke, better Kak. Bagus. Oke. Ya, ada sebuah doa yang selalu diulang-ulang oleh Rasulullah SAW ketika sujudnya. Ya. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketika dia bersujud. Ya, artinya ketika dia bersujud, itu doanya sangat besar kemungkinan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah ketika beliau bersujud, apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau mengucapkan doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Dan wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku dalam ketaatan kepadamu. Ini Rasulullah SAW yang sudah terjamin agamanya, sudah terjamin taatnya mengucapkan doa tersebut. Lalu bagaimana dengan kita yang tentunya masih oleng sana sini, ditimpa berbagai macam ya ujian syahwat dan juga ujian syubhat. Jadi seyogianya kita mengucapkan doa ini setiap sujud kita. Oke, Masya Allah. Sobat Yovita udah pada nyatet belum doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Masya Allah, keren sekali. Dan mungkin sobat Yovita semua di sini udah pada kepo nih Kak. Tadi kan aku sudah menanyakan parameternya. Terus juga ada nggak sih doanya biar kita itu tidak diganggu gugat nih hatinya, biar diteguhkan pada agamanya Allah. Nah, cobain ada yang nanya nih Kak. Nanya apaan tuh? Dari sobat Yovita Squidward. Wah, lucu banget, ini kayaknya fansnya SpongeBob deh. Masya Allah. Ada yang nanya nih Kak. Kak Boim, aku ingin bertanya, bagaimana kisi-kisi untuk menerima takdir Allah? Kemudian, bagaimana kita tahu bahwa takdir yang terjadi itu adalah baik untuk kita? Kak Boim mau langsung jawab dulu atau kita cari dua lagi? Gimana enaknya Kak Boim deh? Ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita pasti sudah hafal surat Al-Fatihah. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengawali surat Al-Fatihahnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Artinya Allah pengatur seluruh yang ada di alam semesta ini. Di luar sana ada planet Mars, planet Pluto, dan berbagai macam galaksi yang luar biasa besarnya, itu berkali-kali lipat dari bumi. Sedangkan kita yang di bumi nggak kelihatan, dari atas pesawatnya nggak kelihatan. Artinya kita itu begitu kecil dibandingkan
ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain. Maka jangan sampai kita underestimate kekuasaan Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita adalah orang paling sengsara, paling menderita di muka bumi ini ya. Banyak sekali hal-hal yang luar biasa terjadi di luar sana. Jangan merasa kita adalah main main karakter di dalam kehidupan di alam semesta ini. Oke. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oleh karenanya, segala hal yang terjadi di muka bumi ini adalah bukti kasih dan sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun bentuknya, apakah itu kita suka maupun kita tidak suka, kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena yang berkaitan dengan pertanyaan yang tadi, ya, cara menerima kenyataan yang menimpa kita harus selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya rencana Allah pasti yang terbaik. Misalnya kita pernah berdoa untuk diterima di kampus fulan, tapi kok kita nggak diterima di situ, ya kan? Atau misalnya kita taruh dengan si ikhwan, tapi kok kita nggak nyambung sama dia, padahal kita ngerasa itu adalah orang yang terbaik buat kita. Kenapa seperti itu? Kita harus kembali berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena kekecewaan kita menyalahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah sudah cukup menjawab? Ya. Oke. Bagaimana Kak? Skipword? Lucu sekali namanya ya Kak Boy. Mungkin cukup ya, karena di sini juga banyak sekali yang bertanya. Kita udah belajar tentang menerima takdir. Istilahnya sepertinya ikhlas gitu ya. Nah, ada yang lain nih dari sobat Jovita Rosa. Kak Boy, aku mau bertanya, apakah boleh kita mengeluh? Kadang kita manusia itu butuh tempat cerita yang berwujud. Kalau Allah kan gak berwujud. Kalau memang gak boleh ngeluh, gimana ya caranya biar kita gak gampang ngeluh? Lalu minta nasihat untuk para muslimah di akhir zaman ini, Ustaz. Atur nuhun. Boleh silakan dijawab, Kak Boy. Ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu sifat manusia adalah suka mengeluh. Itu tidak bisa dipisahkan dari manusia. Bedanya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Mereka ketika mengeluh, mereka curahkan, mereka ekspresikan keluhan mereka. Yang terpenting adalah tidak keluar dari jalur syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, suatu ketika ada seorang sahabiah juga yang kehilangan salah seorang keluarganya, meninggal, dan dia menangis sejadi-jadinya. Kemudian dihibur oleh Rasulullah SAW. Ya, dinasihatkan oleh sudah Kak Boy, aku terputus lagi Kak. Semua ini adalah takdir. Tetap nggak nyadar kalau yang ngasih. Kak, aku tadi terputus lagi. Ya. Oke, udah oke jadi. Ya. Ada seorang wanita yang kehilangan salah satu keluarganya. Kemudian Rasulullah SAW menasihati wanita tersebut untuk bersabar. Tetapi wanita tersebut karena sedang dirundung kesedihan, dia tidak bisa mengekspresikan kesedihannya lagi. Dia menangis-nangis sejadi-jadinya, bahkan membentak, siapa kamu? Kamu gak pernah ngerasain yang seperti aku rasain, makanya kamu bisa ngomong seenaknya, ya kan? Akhirnya beberapa saat kemudian dia baru menyadari bahwa ternyata yang berbicara tadi adalah Rasulullah SAW. Kemudian orang tersebut mendatangi Rasulullah SAW dan minta maaf. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, as-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran yang hakiki adalah pada pukulan yang pertama. Ketika pertama kali kita dihadapi dengan kenyataan yang tidak sesuai ekspektasi kita, kemudian dia bersabar, itulah kesabaran yang hakiki. Mungkin bisa jadi kita mengeluh, ya, berarti kita tidak mendapatkan kesabaran yang pertama lagi, ya kan? Tentunya setelah itu mungkin kita bisa bersabar. Pertama misalnya ngeluh, aduh kok begini sih, ya kan? Kenapa aku harus terjadi seperti ini?
dia mengeluh. Kemudian beberapa saat kemudian akhirnya dia bisa menerima, ya kan? Kemudian dia bersabar. Nah, ini sudah sabar yang kelak. Tentunya pahalanya berbeda daripada sabar yang pertama tadi. As-sabru indal sarmatil ula. Apakah boleh mengeluh? Ya, kita nggak bisa. Kita manusia ini hamba yang lemah gitu loh. Bukan nggak boleh, ya. Bukan kita berdosa ketika kita mengeluh. Yang berdosa adalah ketika kita mengeluh, kita tidak kemudian kita arahkan keluhan kita tersebut kepada kemaksiatan kepada Allah SWT. Ada yang mengeluh sampai mensumpah serapah kepada Allah SWT. Bahkan ada yang mengeluh sampai meninggalkan Islam, sampai jadi agnostik. Tuhan itu nggak ada, ya kan? Buktinya aku tetap begini-begini aja. Gitu. Nah, keluhan yang seperti ini yang terdalam di dalam Islam. Adapun selain itu ya bagaimanapun kita adalah hamba yang lemah. Kita nggak mungkin tidak mengeluh sepertinya gitu. Yang terpenting adalah kita arahkan bagaimana seberat apapun keluhan kita jangan sampai keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Nafisah, Nur Nafisah. Wow, namanya bagus sekali ya, Nur Cahaya. Halo Kak, izin bertanya. Tadi kan dikatakan bahwa nikmat terbaik adalah selain umat Islam adanya hidayah. Bagaimana cara mendapatkan dan menyadari bahwasannya adanya hidayah tersebut? Itu Kak Bayu, silakan dijawab. Hidayah. Sekarang kita dalam agama Islam ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita mendengarkan kajian, ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Banyak di luar sana mungkin yang sudah mendapatkan hidayah Islam tapi belum mendapatkan hidayah taufik untuk memperdalam agama Islam. Ya, ada orang yang Islam tapi dia tidak mau sholat. Berarti dia tidak ada hidayah taufik melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa sholat. Itu semua adalah hidayah. Ya. Kita suka mendengarkan Al-Quran, itu hidayah. Kita suka mendengarkan kajian, itu hidayah. Kita dalam agama Islam sendiri, ini adalah sebuah hidayah yang sangat besar. Nah, jadi semua ini adalah hidayah. Segala sesuatu yang berkaitan. Afwan Kak Boim, sepertinya terputus lagi. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu hidayah. Kemudian gimana kita bisa menjaga hidayah Halo Kak. Supaya hilang dari hadapan kita. Ada ya. Yang Halo? Halo Kak. Iya. Afwan Kak. Afwan banget sekali lagi. Ini tadi terputus-putus Kak. Baik. Saya ulangin. Segala sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hidayah. Setiap manusia, baik yang muslim maupun non-muslim membutuhkan yang namanya hidayah. Kita harus selalu diikuti oleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Halo? Ya, oleh karenanya kita diwajibkan setiap hari di dalam sholat kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepadaku petunjuk. Berikanlah kepadaku as-siratal mustaqim. Hidayah kepada as-sirat, jalan yang lurus. Karena tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa selalu berada di dalam keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebesar apapun ilmu kita tetap membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, semua ini adalah hidayah. Yang terpenting bagaimana kita bisa menjaga hidayah tersebut. Terus bagaimana ciri-ciri bahwa hal tersebut adalah hidayah? Seperti saya bilang tadi, segala yang mendekatkan diri kepada Allah SWT itu adalah hidayah. Tapi ada orang yang menerimanya dan ada orang yang tidak mau menerimanya. Banyak orang yang sudah ditegur oleh Allah SWT, sudah dikasih sinyal sama Allah SWT, tapi dia mengabaikannya. Akhirnya ya yang qalaba ala wajhi, dia berbalik arah, tidak mau mengambil hidayah. Khasirat dunia wal akhirah, dia rugi dunia dan akhirat. Semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu diberi hidayah dan menerima hidayah tersebut. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala. Amma ba'd, teman-teman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu
kunci atau benteng yang sangat besar bagi seorang mukmin bagaimanapun keadaannya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah inti dari segala ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Bahkan di hadis yang lain, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Nasihat saya di closing statement ini, jangan pernah ragu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menganggap remeh sebuah doa. Doalah apapun itu. Bahkan meskipun kita harus meminta secuil garam, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu sebab diterimanya doa kita adalah ketika kita selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita meminta sesuatu padahal Allah Subhanahu wa taala menginginkan yang lebih baik dari apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab pernah berkata, "Aku senang ketika doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi aku lebih senang lagi ketika doaku tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Ya. Perhatikan perkataan beliau, aku senang ketika doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi aku lebih senang lagi, lebih bahagia lagi ketika doaku tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya kan? Ada yang bertanya, kenapa bisa gitu wahai Umar? Apa jawaban beliau? Ketika aku berdoa dan Allah mengabulkan doaku, artinya aku mendapatkan apa yang aku miliki, yang aku inginkan. Aku mendapatkan apa yang aku inginkan. Ketika aku berdoa dan Allah tidak mengabulkan doaku, artinya adalah aku akan mendapati apa yang Allah inginkan. Bukan aku inginkan nih, tapi aku akan mendapatkan apa yang Allah inginkan. Dan tentunya yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti lebih baik daripada yang aku inginkan. Jadi teman-teman sekalian, jangan pernah putus asa dalam berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya berikhtiar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua impian kita, semua keinginan kita, dan tetap berhusnudzon, berprasangka sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua takdir atau kenyataan yang kita hadapi. Insyaallah itu semua baik sesuai dengan ketentuan